Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membuka satu sesi khusus sebagai persiapan kita untuk sesaat lagi menghadapi ibadah kurban. Dan sekarang sudah di tanggal berapa Dzulqa'dah? 24. Tinggal sekian hari lagi kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Maka sebagai persiapan bagi siapapun yang sudah memiliki hewan kurban dan punya keinginan untuk berkurban, jadi dua ini ya, punya keinginan untuk berkurban, punya niat untuk berkurban dan sudah punya hewan kurban, maka sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah usahakan sudah potong kuku, potong rambut, biar nanti di tanggal 1 sampai proses penyembelihan ini tidak mengganggu. Karena bagi mereka sahibul kurban dilarang untuk potong-potong. Tidak boleh potong kuku, potong rambut dan yang lainnya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membuka pembahasan tentang fikih muamalah dalam kegiatan kurban. Tapi sebelumnya coba kita lihat berikut ini. Kurban adalah salah satu di antara bukti ketulusan iman seseorang. Kurban dilakukan sebagai upaya pendekatan hamba kepada Tuhannya. Karena itu, semua keyakinan memiliki ajaran berkurban. Di Nasrani ada ajaran kurban, dalam Yahudi juga ada kurban. Para penyembah berhala juga punya syariat kurban, sama-sama menyembelih. Sebagaimana dalam Islam juga ada syariat berkurban. Bedanya, semua ajaran selain Islam, mereka menyembelih hewan ditujukan untuk menyembah selain Allah. Sementara kaum muslimin menyembelih kurban sebagai bentuk persembahan dan peribadatan hanya kepada Allah. Sama-sama menyembelih hewan, hanya saja yang beda adalah statusnya. Yang satu perbuatan syirik dan akan mengantarkan pelakunya kekal di neraka. Sementara yang satu bentuknya pengagungan kepada Sang Kuasa dan akan mengantarkan pelakunya ke surga. Geser keyakinan, beda hasil. Padahal yang dilakukan sama. Orang menyembelih kambing atau menyembelih sapi, kemudian kepalanya ditanam di bawah jembatan, atau dilarung di laut, atau ditanam di atas gunung. Statusnya apa? Syirik. Padahal kegiatannya sama-sama menyembelih, tapi kaum muslimin menyembelih dalam rangka untuk mengagungkan Allah, sedangkan orang musyrik menyembelih dalam rangka mengagungkan makhluk selain Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas hidayah iman. Untuk itulah Allah jadikan kurban sebagai bagian dari syiar agama. Kalau orang mau larung atau mau sajen dengan kepala kerbau atau kepala sapi, itu kerbaunya didandani, Pak. Dikasih apa? Didandani, kasih bunga, kemudian dikasih aneka perhiasan-perhiasan. Dan kerbau yang dipilih itu kerbau yang terbaik, yang paling gemuk, yang paling gede, yang paling mahal. Karena dia mau mempersembahkan untuk Tuhan selain Allah, dia pilihkan yang terbaik. Cintanya dia kepada selain Allah. Maka sudah selayaknya kaum muslimin ketika berkorban, dia upayakan pilih yang terbaik. Karena ini bagian dari bentuk mengagungkan syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman,
Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Unta-unta kurban itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar agama Allah. Unta kurban dijadikan sebagai syiar. Padahal unta ini bisa nggak Pak mengeluarkan suara? Bengak-bengok di masjid. Sehingga yang dimaksud dengan syiar itu apa sih? Apakah yang menggunakan mikrofon kemudian baca Quran sampai jam 10 malam, atau yang antara adzan dan dia baca-baca sesuatu yang mungkin itu akan mengganggu sebagian orang? Ternyata bukan itu definisi syiar. Syiar ini salah satunya yang Allah tegaskan dalam Al-Quran adalah hewan kurban. Bahasa lain dari syiar adalah semua ajaran syariat. Semua ajaran syariat itulah syiar. Karena kurban merupakan ajaran syariat, berkurban bagian dari mengagungkan syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Di sana kalian bisa mendapatkan banyak kebaikan. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah nama Allah 'alaiha pada hewan kurban tadi, shawaf. Shawaf ini dalam posisi berdiri. Karena unta disembelih dengan posisi berdiri. Fa idza wajabat junubuha, apabila perutnya sudah jatuh, fakulu minha, maka makanlah darinya, wa at'imul qani'a, dan berikan kepada al-qani'. Al-qani' itu artinya orang yang qanaah, yaitu orang yang tidak membutuhkan, wal mu'tar, dan orang yang membutuhkan. Sehingga ayat ini menjelaskan 3 pembagian hasil kurban. Dimakan sendiri, diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan, itu maksudnya apa? Hadiah. Kepada orang yang lebih kaya itu statusnya adalah hadiah. Wal mu'tar, dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, statusnya sedekah. Mengingat kurban adalah syiar agama, maka memaksimalkan pelaksanaan kurban bagian dari bentuk mengagungkan syiar agama Allah yang menjadi bukti ketakwaan hati seseorang. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari ketakwaan hati. Dan bentuk mengagungkan syiar agama Allah berkaitan dengan masalah kurban adalah memilih yang terbaik, melaksanakannya sesuai sunnah, agar apa yang kita lakukan betul-betul sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di bagian ini ada 4 bahasan. Aturan pengadaan tentang fikih kurban itu sendiri, aturan penyembelihan, dan aturan distribusi hasil hewan. Karena waktu kita mungkin terbatas, maka nanti kita fokus di nomor 1 dan nomor 2 ya. Sekarang langsung kita masuk ke aturan pengadaan hewan kurban. Ini mungkin yang lebih banyak bersinggungan adalah para panitia. Karena biasanya ada beberapa hal yang menjadi masalah di sebagian masjid. Terutama antara iuran dengan nilai dari hewan kurban ada perbedaan. Bagian ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan fikih kurban. Hanya saja banyak kasus di masyarakat berkaitan dengan halal haram panitia atau takmir masjid dalam mendapatkan keuntungan ketika proses pengadaan hewan kurban. Termasuk juga pemanfaatan dana kas masjid untuk talangan pengadaan hewan kurban. Semua kasus ini butuh jawaban, dan ini lebih dekat pada kajian fikih muamalah daripada fikih kurban. Kita akan rincikan sebagai berikut. Pertama, pengadaan hewan kurban yang dilakukan sendiri oleh sahibul kurban. Kasus yang sering terjadi, harga yang ditetapkan saat pembelian, apakah harga
saat transaksi atau saat penyerahan hewan kurban. Jadi misalnya ya, Bapak beli kambing. Kalau diambil hari ini, harganya 5 juta. Atau harganya 3 juta. Kalau diantar besok, saat Idul Adha, harganya 4 juta. Jadi ada selisih berapa? 1 juta. Boleh nggak ada selisih seperti ini? Pada asalnya setiap muslim boleh membuat kesepakatan apapun dalam akad muamalah selama tidak bertentangan dengan dalil. Dan ketika kesepakatan itu sudah disetujui, maka mengikat semua pihak yang terlibat. Sebagaimana dalam hadis dari Amr bin Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin." Kesepakatan, perdamaian di sini maksudnya adalah kesepakatan, hukumnya boleh untuk dilakukan di antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim. Dan setiap muslim itu harus memenuhi kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengubah hukum. Karena kesepakatan mengubah hukum, ya, ini kesepakatan yang batil. Nah, selanjutnya kita kembali kepada tadi ya. Harga kambing diambil hari ini 3 juta. Kalau diantar besok 4 juta. Berarti kan di sini ada apa? Variasi harga. Boleh enggak variasi harga? Variasi harga di tahap penawaran, saya ulangi, di tahap penawaran hukumnya boleh. Jika dilakukan di tahap penawaran. Penjual boleh memberikan pilihan harga saat masih di tahap penawaran sebelum dilakukan deal akad. Variasi harga yang dilarang adalah ketika akad sudah dilakukan. Jadi misal Pak ya, saya jual barang ini 1 juta tunai, nek jenengan kredit setahun jadi 2 juta, kredit 2 tahun jadi 3 juta. Tambah 1 tahun tambah 1 juta. Ya oke, saya beli ya di bawah. Rego sing ndi? Harga yang mana? Gampang. Engko nek iso lunas setahun ya 2 juta. Kalau enggak bisa 3 juta. Kalau enggak bisa 4 juta. Tambah tahun tambah 1 juta. Boleh enggak kayak gini? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena variasi harga itu terjadi setelah transaksi dilakukan. Karena variasi harga pasca akad ini melanggar larangan Nabi SAW. Seperti yang dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Amr, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW melarang 2 akad dalam 1 akad. Jadi kalau ada istilah jual beli 2 harga, itu hadisnya ini. Rasulullah SAW melarang 2 akad dalam 1 akad. Jual beli 2 harga. Maknanya apa sih Pak? Lihat kalimat berikut. Keterangan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, wa qad fassara ba'du ahli ilmi, sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan, 2 akad dalam 1 akad. Ketika seorang mengatakan, aku jual kain ini tunai harganya 10.000, kalau kredit harganya 20.000. Wala yufariquhu, namun saat mereka berpisah, mereka belum menentukan ala ahadil bai'ain, salah satu di antara harga yang ditetapkan tadi. Saat mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang mau dipilih. Fa'idha faraqahu, kalau mereka berpisah sudah memilih salah satu harga, fala ba'sa, hukumnya boleh. Idza kana al-uqdatu ala ahadin minhuma, apabila akad dilakukan pada salah satunya. Jadi tadi ya,
harga tunai, kredit setahun, 2 tahun. Bapak milih mana? Setahun. Dah? Berarti kan harga yang lain enggak berlaku. Harga yang lain sudah tidak berlaku. Nah, itu jadinya variasi tadi semuanya ditinggalkan, tinggal satu. Praktek transaksi ini hukumnya boleh. Bisa dipahami ya? Baik. Yang biasanya mendring itu siapa? Tahu mendring, Pak? Tahu ya. Ono embreng-embreng. Kalau dulu kan tremos, magicom, kompor, panci, mendring ya. Boleh enggak mendring itu? Sebulan sekian, 2 bulan sekian, 3 bulan sekian. Jadi pemilik atau penjual mendring itu dia sudah menentukan. Tukang kredit ini sudah menentukan 1 bulan panci ini sekian, 2 bulan sekian, 3 bulan sekian. Terus nanti dia keliling narii mendringan itu. Dikoleksi satu-satu, Masya Allah ya. Titen orang seperti ini. Nah dari situ boleh asal saat dia ngambil, misalnya juga tremos, okay. Harga berapa? Sebulan. Nah, harga sebulan berarti sudah fix di situ. Engko nek ra iso lunas sebulan, ya dadi 2 wulan. Hargane mundak. Kalau nggak bisa sebulan, jadi 2 bulan. Harganya naik, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi di harga sebulan itu harus sudah dikunci, sudah nggak boleh nambah. Karena kalau nambah jadinya riba. Kalau nggak mampu bayar Pak, ya ditunggu sampai dia lunas. Karena kalau enggak nanti jadinya riba. Jika konsumen memilih harga hewan dititipkan dan diantar saat Idul Adha, lalu terjadi kecelakaan. Aku wis tuku kambing. Kambing itu dititipkan di penjual. Ternyata kambingnya kecepit mati. Siapa yang bertanggung jawab? Penjual atau pembeli? Nah, lihat ini. Ketika akad sudah dilakukan, sebagai konsekuensinya terjadi perpindahan kepemilikan. Artinya kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Saat si A sudah setuju dengan harga 4 juta, berarti akad sudah dilakukan sehingga kambing jadi milik si A. Selanjutnya kambing dititipkan ke penjual. Posisi penjual di sini sebagai pemegang amanah. Orang yang dititipi hewan itu statusnya apa? Pemegang amanah. Jadi dengan catat ini ya. Pihak yang dititipi itu sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah atau yang disebut dengan al-amin. Karena dia sebagai orang yang memegang amanah, maka ya, jika terjadi resiko terhadap benda yang dititipkan. Begini. Jika terjadi resiko terhadap benda yang dititipkan, maka siapa yang harus menanggung resiko? Pertanyaannya adalah tanggung jawab siapa? Maka dalam hal ini bisa kita rinci. Pertama, jika al-amin, pemegang amanah namanya siapa? Al-amin. Jika al-amin teledor. Jika al-amin teledor, maka dia wajib nanggung resiko. Jika al-amin teledor, wajib nanggung resiko. Di buku saya sebutkan ya. Jika penjual teledor sehingga menyebabkan resiko terhadap hewan, maka penjual wajib bertanggung jawab. Sebaliknya jika penjual tidak teledor di mana dia sudah menjaga amanah sesuai standar yang berlaku, maka penjual tidak bertanggung jawab.
Nah, bentuk teledor itu ada dua. Ta'addi, satu lagi taksir. Ta'addi itu apa, Pak? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bisa bedain ya. Kalau ta'addi apa tadi? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Gampang ya niteninya. Kata tidaknya ditaruh depan sama belakang. Misalnya, saya ngasih modal kepada si A. Ternyata si A tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Berarti status si A apa ini? Tidak melakukan sesuatu, taksir. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, tadi dua-duanya teledor. Contoh yang ta'addi, mempermainkan kambing itu dengan cara yang bisa membahayakannya. Kambingnya diajak renang, ya, atau dipakai tunggangan, atau digunakan untuk lomba dodosan. Ya. Kambing Garut itu kan ada lomba adu domba ya. Sehingga antara kambing dengan kambing diadu. Inilah adu domba yang sebenarnya. Atau misalnya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Misalnya tidak memberi makan yang cukup. Atau tidak memberi atap sehingga kehujanan sampai akhirnya sakit, mati. Nah yang seperti ini nanti tanggung jawab si penjual karena dia teledor. Selanjutnya, pengadaan hewan kurban melalui takmir atau panitia yang dibentuk oleh takmir. Nah, bagian ini yang mulai sedikit sensitif. Di sini saya sebutkan ada dua kemungkinan. Pertama, panitia sebagai wakil dari sahibul kurban untuk mencarikan hewan. Dan ini yang umum. Panitia mewakili sahibul kurban untuk mencarikan hewan. Umumnya panitia mencarikan hewan, lalu ditawarkan ke sahibul kurban dengan menyebutkan harga hewan tersebut. Dalam hal ini ada dua cara yang bisa dilakukan. Satu, panitia membuat nilai iuran yang sama kepada semua sahibul kurban. Akhirnya siapa yang mau kurban sapi? Ada 21 orang. Berarti berapa sapi, Pak? 3. Nah, dari 21 orang tadi, iurannya sama, 3 juta semua. Berarti per sapi kumpul berapa? Per sapi 21 juta. Sementara harga sapinya beda-beda. Jadi di sini saya kasih contoh ya. Panitia mendapatkan 5 ekor sapi dengan harga bervariasi. Ada yang 20 juta sampai 30 juta. Total biaya 122 juta. Lalu dibuat iuran yang sama 3,5 juta. Apa yang terjadi? Pada asalnya kurban itu dimiliki secara khusus oleh masing-masing sahibul kurban. Sapi dengan harga 20 juta dimiliki 7 sahibul kurban. Sehingga total iurannya 20 juta. Demikian pula seterusnya. Jadi bedakan ini ya. Kalau saya tulis mungkin bisa minta tolong kalkulator ya Mas. Buka Mas. Sudah. 3 juta kali 21. Berapa? 63 juta. Ya. Sudah? Jadi yang benar itu, yang benar ya, 3 sapi untuk 21 orang atau 1 sapi untuk 7 orang. Yang benar yang mana? Bisa enggak yang ini? 5 sapi untuk 35 orang.
Salah atau benar? Salah? Menurut Bapak Ibu ya, 3 sapi untuk 21 orang, 5 sapi untuk 35 orang, dengan 1 sapi untuk 7 orang, sama atau beda? Sama? Sama atau beda? Bisa bedain Pak? Bisa ya? Hah? Bisa sama, bisa beda? Ya. 1 sapi untuk 7 orang dengan 2 sapi untuk 14 orang. Sama atau beda? Hah? Sama? Beda ya, betul. Harusnya dibedain ya. Jadi yang benar itu 1 sapi untuk 7 orang. Bukan 2 sapi untuk 14 orang. Hah? Bingung ya? Sama, ini beda. Kalau 2 sapi untuk 14 orang, berarti kepemilikan 2 sapi ini 14 orang. Tapi belum ditentukan, sapi pertama siapa saja, sapi kedua siapa saja. Gampang, yang penting pokoknya 14 duwe kabeh. Kalau kayak gitu caranya, nanti ketika disembelih, ini atas nama siapa? 14 orang. Yang ini juga 14 orang. Kebanyakan. Dipahami ya? Jadi misalnya, sapi A, harganya 20 juta. Sapi B, harganya 24 juta. Ada selisih ya. Dah? 14 orang berarti kan harus ditentukan. Ditentukan apa? Sapi A siapa saja, sapi B siapa saja. Kalau 14 itu memiliki semuanya, berarti sapi A dan sapi B milik bersama 14 orang. Padahal kan sapi itu hanya boleh untuk 7 orang. 14 orang ini misalnya mulai dari manusia nomor 1, 2, 3 sampai 14. Ini kan perlu ditentukan ya. Ada Budi, ada Adi, ada Badung, ada Dudu, ada Dede. Nah ini siapa saja? Orangnya harus tertentu. Karena 7 orang itu hanya memiliki 1 sapi. Nah kalau harganya beda seperti ini, sementara kok dipukul rata, nanti yang harganya murah enggak terima. Misalnya di sini Pak, coba di kalkulator ya. 20 juta, 24 juta. Berarti kan 44 juta dibagi 14 berapa? 3 juta 142. Ya sudah 3,2 juta plus biaya kelet. 3,2. Berarti 7 orang yang 3,2 ini. 3,2 kali 7 berapa itu? 22 juta 400. 22,4. Padahal kan harga sapinya cuma 20 juta. Tapi dia iurannya 22 juta. Nah yang 2,4 ini kemana? Disumbangkan ke sini. Subsidi ke temannya. Terus gimana? Kalau kelompok sapi A ini mau, boleh. Tapi kalau nggak mau, ya nggak boleh. Loh, saya sapi ini murah, iurannya larang. Yang situ iurannya murah, sapi ini mahal. Maka orang tidak akan bersedia dengan itu. Apalagi kalau selisihnya terlalu jauh. Contoh yang di sini ya, saya kasih contoh yang agak ekstrim. Mulai dari harga 20 juta sampai harga 30 juta. Iurannya dipatok sama 3,5. Berarti ada yang iuran 3,5. 3,5 kali 7 berapa Mas? 24.500.000. 7 orang untuk sapi 20 juta, iurannya seharusnya ini 2,85, tapi dia harus bayar 3,5. Sebaliknya untuk yang sapi 30 juta,
seharusnya iurannya 4,28, namun mereka cukup iuran 3,5. Karena yang sapi A tadi nyumbang ke sini. Dipahami ya? Ya, jadi para panitia mungkin perhitungan seperti ini juga perlu dilihat, karena ada bentuk memberikan harta seseorang kepada orang lain. Kalau didiamkan dalam hati tidak transparan, berarti sama dengan mengambil harta si A diberikan kepada si B tanpa izin pemiliknya. Nah, ini tidak boleh ya. Udah, panitia menyediakan 5 ekor nih, 5 ekor sapi ya. Harganya beda-beda, ono yang cilik, ono yang gede. Kumpul 5 ekor berarti 35 orang. 35 orang dipatok rata. Siapa yang mau sapi paling besar? Angkat tangan semua. Undian, diundi. Diundi, iurannya sama, tapi dapatnya beda. Judi. Gimana Pak? Saya pengen yang besar. Oh enggak bisa, ini undian. Undian, nanti siapa yang dapat sapi A, maka dia korban sapi A. Iurannya sama, diundi, hasilnya beda. Contoh ya, di sini ada 100 orang, lebih, anggaplah 200 orang. 200 orang, silahkan iuran 10.000. Nanti akan diundi. Hadiah utama motor, hadiah kedua kulkas, yang ketiga mesin cuci dan seterusnya. Sampai hadiah yang paling kecil adalah jajan 2.000-an. Udah? Iurannya sama, tapi dapat hasil yang beda. Apa itu namanya? Jadi kalau sampai panitia mengundi para sahibul kurban untuk mendapatkan sapi dengan harga yang berbeda-beda tadi, padahal iurannya sama, ini panitia kurban ngajak judi. Tidak boleh itu ya. Baik. Selanjutnya, panitia menetapkan nilai iuran sesuai harga hewan. Hukumnya boleh karena pada asalnya semua biaya pengadaan hewan kurban adalah tanggung jawab masing-masing sahibul kurban. Nah sekarang boleh nggak panitia dapat fee? Karena dia adalah wakil dari sahibul kurban, dia boleh minta fee dari sahibul kurban. Akadnya namanya wakalah bil ujro. Tak golekno sapi tapi aku dibayari, boleh. Apalagi kalau nyari sapi kan kadang sampai yang pelosok Gunung Kidul gitu. Digoleki ning Google Map gak nemu, Pak. Saking mentit ning jero. Ada teman kami dari Jakarta ya. Dia nyari sapinya itu di Boyolali, Pak. Saya tanya, tadi malam ketemu ya. Dapat berapa sapi? 40 ekor. Itu untuk 2 masjid. Dia nyari sapi di Boyolali 40 ekor untuk 2 masjid. Tapi subhanallah, tidak ada ceritanya saat Idul Adha sapi punah, itu tidak ada. Pernah nggak dengar Pak? Dan rata-rata yang disembelih jantan atau betina? Jantan ya, jantan. Pak, padahal kan jumlah betina lebih banyak daripada jantan. Itu manusia. Oh kok betina atau Pak? Ya jumlah yang perempuan sama laki-laki banyak perempuan. Tapi kalau binatang-binatang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang jantan lebih banyak daripada yang betina. Kambing jantan itu disembelih per tahun berapa juta ekor itu? Banyak ya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Saking banyaknya. Itu baru di Indonesia, belum yang dam haji. Masya Allah. Sejumlah jamaah haji udah dikirim ke Indonesia kok Pak. Sejumlah dam haji yang jumlahnya demikian banyak. Kuota haji Indonesia berapa? 200.000. Itu nanti disembelih di Indonesia Pak, dominan ya. Ada juga yang disembelih di sana. Maka kurban tahun ini di Indonesia lebih melimpah karena ketambahan yang dari dam haji. Makanya cepat-cepat kita golek.
hewan, karena nanti dam haji ini akan menyerap banyak sekali hewan kurban. Wallahu alam. Walhamdulillah. Mungkin itu yang berkaitan dengan panitia melakukan pengadaannya. Nah, selanjutnya panitia sebagai penjual hewan kurban. Kalau panitia sebagai penjual hewan kurban, maka dia harus dapat izin dari takmir untuk menjual hewan kurban kepada sahibul kurban. Karena panitia dibentuk oleh takmir. Jadi ceritanya begini, Pak. Mungkin Bapak yang sudah punya pengalaman ngerti lah kayak gini ya. Ada instansi A, ya. Instansi A ini mau melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan. Misalnya pengadaan ATK. Butuh meja, kursi, perlengkapan kantor dan seterusnya. Nah, ketika melakukan pengadaan ATK, yang melakukan pengadaan itu siapa, Pak? Kepala kantor atau bagian pengadaan? Nah, diserahkan kepada bagian pengadaan. Begini ya. Seksi pengadaan ini, karena dia dipasrai untuk melakukan pengadaan, akhirnya dia membuat PT X. Nah, ini milik bagian pengadaan tadi. Paham ya kasusnya? Ya. Secara aturan negara ini boleh atau enggak? Enggak boleh. Ada ASN di sini, ASN mana? Mantan ASN ada? Angsal betul Pak Arul? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? KKN masuk korupsi ya. Jadi ya, nanti akan ada konflik interest, kepentingan yang dititipkan. Karena dia bagian pengadaan, dia bisa mengatur ini. Ya. Kalau di Indonesia ada nggak kayak gini? Nggak ada ya? Hah? Oh, banyak. Oh, banyak. Baru tahu kalau. Itu bukannya di Konoha. Diam-diam nggak jelas ya. Jadi tidak ada yang terang-terangan ya. Nah, ini kan pelanggaran ya. Nggak boleh. Baik, sekarang takmir masjid A. Bukan Al-Furqan ya, A gitu saja. Lalu takmir ini membentuk panitia kurban. Nah, panitia kurban bentukan dari takmir masjid. Berarti posisi dia kan bagian pengadaan. Bagian pengadaan. Nah, boleh enggak panitia kurban ini yang sekaligus jadi penjual? Jadi nanti hewannya itu yang menjual panitia. Jadi panitia kulaan dulu atau menjalin kerjasama dulu dengan para penjual, para peternak. Setelah itu dia bawa ke sini, dijual. Ke dekat masjid atau sekitar masjid dijual. Boleh atau tidak? Ada? Nah, ini boleh dengan izin takmir. Loh, tapi panitia ya takmir ya Pak? Aku adalah dia, dia adalah aku. Orangnya sama. Kalau begitu harus secara terbuka, transparan, izin sahibul kurban. Jadi sampaikan ke sahibul kurban, ini yang jualan sapi, yang jualan kambing adalah panitia. Dan panitia ngambil untung. Kalau sahibul kurban tidak masalah, tidak masalah. Sah-sah saja, boleh-boleh aja, monggo. Kami ridho dengan itu, selesai. Ya.
Jadi dalam hal ini nanti sahibul korban harus diberitahu kalau ternyata panitianya adalah jadi penjual. Panitia boleh dapat margin dari hasil penjualan hewan kurban tadi. Dipahami ya? Nah, walhamdulillah. Udah? Nah, di sini ada juga panitia yang jadi makelar bagi penjual sapi. Ini boleh asal juga dapat izin dari takmir. Kita lihat di sini. Imam Bukhari menyebutkan walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah makelar itu hukumnya boleh. Jadi makelar dalam bahasa Arab itu namanya simsar. Ya. Amalannya atau perbuatannya namanya samsaroh. Ya. Dia anak lanang jengeni simsar, anak wedok jengeni samsaroh. Artinya dimakelarkan. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, la ba'sa ayyakula. Boleh saja orang mengatakan, bi hadha thawba, tolong jualkan kain ini. Fama zada ala kada wa kada fahuwa laka. Kalau lebih dari sekian, kelebihannya punya kamu. Pak, nyun tolong ya Pak, tolong jualkan mobil saya. Aku tompo resik 100. Saya terima bersih 100 juta. Nah, saya boleh jual berapa? Terserah jenengan. Dijuallah oleh Pak Paridi ya. Laku 150. Maka yang 100 juta diserahkan ke saya, yang 50.000 jadi hak beliau. Karena lakunya 100 juta 50.000. Ini metode makelaran sesuai keterangan Ibnu Abbas. Yang kedua, waqala Ibnu Sirin, kata Ibnu Sirin, idza qala bi'hu bikada, kalau penjual pemilik barang mengatakan, tolong jualkan tanah saya per meter 2 juta. Fama kana min ribahin fawwalaka au baini wa bainak. Nanti untungnya kita bagi 2. Atau nanti kamu saya kasih fee sekian. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Nah, untuk yang kedua ini karena penjual sudah menetapkan harga, maka makelar jangan menaikkan. Tadi pesannya berapa Pak? Per meter 2 juta. Wah, iki ono sing gelem 2,5 ya Pak. Terus gimana? 500 kan buat saya. Oh, nanti dulu, izin dulu sama pemilik tanah. Pak, ini ada yang nawar 2,5. Lah kemarin kamu tawarkan berapa? 3. Kongkon loro kok nawar 3. Tapi ini ada yang mau 2,5. Ya wis ora apa-apa. 2,5. 500 tetap jadi milik saya. Tetap jadi milik penjual tanah, pemilik tanah. Maka adalah sesuai kesepakatan tadi. Ya. Karena makelar pada asalnya tidak boleh menaikkan harga kecuali atas izin yang punya barang. Nah, boleh enggak takmir seperti ini atau panitia seperti ini? Jadi makelare pemilik sapi boleh, sekali lagi asal dia dapat izin. Sama seperti tadi bagian pengadaan, jadi makalannya toko. Wes Mas gini Mas, karena saya yang menghubungkan, nanti saya minta fee sekian. Wah, kalau ini cukup banyak ya, nggak usah jauh-jauh di Indonesia ya. Di sekitar kita juga banyak. Nah, yang kayak gini, jika itu adalah pemerintah, hukumnya dilarang. Ya, maka coba kita ajarkan ya budaya bersih di Indonesia. Kantornya bersih dari sampah, sebagaimana juga bersih dari pelanggaran masalah keuangan negara. Karena yang namanya toko, ketika dapat pengadaan seperti itu, dia pasti akan naikin. Ini mesti njaluk wong Mas. Mesti njaluk. Akhirnya harga toko normalnya misalnya 5 juta, tahun ndakne 6 juta. Negara bayari berapa? 6.
5 juta invoice, tambahan 1 juta dikasihkan ke makelar tadi, bagian pengadaan tadi. 6 juta invoice-nya ya, dia kembalikan 1 juta. Nah, seperti ini cukup banyak di tempat kita dan ini harus kita bersihkan ya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Dan nanti sisa waktunya barangkali kita kembalikan ke kasus yang dialami oleh jamaah. Jadi untuk sisa waktu tanya jawab ya. Boleh pertanyaan langsung dulu? Silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Monggo. Mikrofonnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustaz. Ini terkait di masjid saya. Ini dari panitia mencari korban seperti yang diceritakan tadi, dapat 3 sapi, urunyanya juga 3,5. Terus dapatnya juga berbeda seperti itu. Cuma yang saya tanyakan itu kalau nanti ada beberapa dari sebagai korban tidak keberatan, tapi ini yang jadi pertanyaan itu dari 3 penjualan itu, dari pihak penjual tidak ngasih potongan, cuma dia ngasih fee terhadap yang cari itu Pak. Jadi yang cari kebetulan orang 4. Jadi tiap anggota itu dapat 50. Seperti itu. Itu nanti dan itu dari jumlah seperti itu dikembalikan ke panitia untuk kepentingan operasional. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan operasional, rencana dari masjid kami karena sedikit ada kekurangan, apakah boleh untuk infak sholat Id itu diumumkan khusus hari ini untuk kepentingan kurban? Iya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bolehkah panitia yang nyari hewan tadi dapat fee dari penjual? Jawabannya boleh, dan asalkan dia terus terang kepada sahibul korban. Jadi sampaikan saja, ini fee panitia sekian karena dia harus nyari, kemudian tenaga dan seterusnya. Kalau kemudian sahibul korban ridho, selesai. Karena kan yang beli itu sahibul korban, panitia hanya wakil. Sebenarnya yang bertanggung jawab untuk membayari itu sahibul korban. Yang bertanggung jawab membayari itu sahibul korban. Tapi karena mungkin sahibul korban ditetapkan iuran tertentu dan dia sudah nggak mikir bayari yang nyari, maka informasi yang bisa disampaikan adalah bahwa yang mencari sudah dapat fee sekian dari penjual sapi. Karena sebenarnya fee itu kan bonus untuk potongan harga, tapi diserahkan kepada yang menjual, yang mencari sapi. Ngeten nggih? Kalau ini potongan saya nggak mau. Fee nyari, oh gitu, okay. Mau disebut potongan maupun disebut fee hakikatnya sama sebenarnya. Kan duitnya dikembalikan tadinya per orang 50.000, jadi dia mengembalikan 200. Okay. Insya Allah tidak masalah asal sahibul korban tahu. Sekarang yang kedua, nah ini tadi sebenarnya mau kita singgung tapi alhamdulillah diingatkan ya. Boleh nggak memanfaatkan kotak infak baik masjid
maupun Idul Adha untuk operasional kurban. Pada prinsipnya begini Pak, uang iuran itu dimanfaatkan sesuai amanahnya. Uang iuran, uang masyarakat dimanfaatkan sesuai amanahnya. Dana iuran dimanfaatkan sesuai apa? Amanahnya. Baik. Sehingga kotak infak. Nah, ini kan cukup sensitif ya. Ada kotak infak masjid, ada kotak infak Id, sholat Id. Nah, ada kotak infak kurban dan seterusnya. Kotak infak di depan masjid. Saat Bapak memasukkan uang di situ niatnya apa? Untuk operasional masjid. Kalau kotak infak yang jalan ketika sholat Id, niatnya apa? Ya untuk operasional sholat Id. Demikian pula kotak infak kurban misalnya, untuk operasional kurban. Maka pengalihan ini, misalnya dialihkan di sini, harus dengan izin yang infak. Nah, itu kan agak berat ya. Kalau sholat Id mungkin bisa, sehingga sebelum sholat dimulai diumumkan. Bagi para jamaah nanti akan diedarkan kotak infak dan semua hasil infak hari ini akan digunakan untuk operasional kurban. Nah, kok tidak ada yang balang sandal, yang lempar batu? Berarti mereka ridho. Ketika mereka diam saja, tidak ada komentar, dan mereka ridho dengan itu, boleh. Intinya kan taren dulu ya. Masjid juga sama. Saat Jumatan diumumkan, kotak infak untuk Jumatan hari ini akan disalurkan ke korban bencana A, korban bencana B. Jadi ada deklarasi, pernyataan ya, yang disampaikan kepada jamaah. Kotak infak Jumat ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan kurban karena kebutuhannya besar, boleh. Sehingga dalam hal ini nanti kegiatan kurban tadi tidak membebani sahibul kurban. Wallahu a'lam. Ngoten nggih, Pak. Nah. Ada lagi? Nggih, monggo. Loh. Oh. Keduluan, Pak. Oh, ya. Mas Ustaz, untuk amannya bagaimana transaksi sahibul kurban ke pemilik hewan kurban? Karena sekarang ini kan kebanyakan pemilik hewan kurban itu memberi harga sekaligus bersedia merawat sampai hari H. Yeah. Nah, itu sebaiknya akadnya apakah akad harga hewan kurban itu pada saat transaksi atau akad saat penyerahan, saat diserahkan hewan kurban. Ini karena kita biasanya kan yang penting oleh hewan kurban gitu kan, pembeli kan biasanya begitu. Bagaimana untuk aman syariatnya? Ya, barakallahu fiik. Sebenarnya dua-duanya boleh, Pak. Mau seperti yang pertama, ini harga kurban sekian, biaya perawatan sekian. Atau seperti yang kedua, wis harga nanti sampai di lokasi tanggal 9 Dzulhijjah sekian. Dua-duanya boleh. Nah. Ke urfnya gimana? Dan urfnya kalau kurban itu diserahkan di hari H. Makanya 3 juta, ya 3 juta kambing sampai di lokasi. Tergantung tadi resikonya apakah teledor atau tidak. Ya. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman, punya utang sama saya gitu. Punya apa? Utang. Utang. Dia mau bayar kambing untuk korban, boleh nggak? Boleh, Pak, kalau Bapak mau. Jadi misalnya utangnya 5 juta, wis tak bayar kambing, ya. Sisanya beras. Kambingnya 3 juta, berasnya 2 juta. Kalau Bapak bersedia, boleh. Karena daripada nggak bayar-bayar, ya udah. Nah, itu misalnya. Alhamdulillah.
jadi solusi ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, ketika di tempat masjid kami berkorban itu selalu kepala, kaki dan ekor itu dihibahkan ke pengurus kampung atau RW. Ya. Kemudian sama RW itu dijual ke warga yang membutuhkan. Lalu hasil penjualan itu diberikan ke yayasan, ada yang ke TPA, ada PAUD, pengurus RW sendiri, dan pemuda. Bolehkah seperti itu? Yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil kulit dari lembu itu dijual, ditukarkan daging, kemudian daging itu dicampur dengan daging yang lain dibagikan ke warga. Bolehkah seperti itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ini, bahwa hasil korban bisa dimakan sendiri, disimpan oleh sahibul korban, disedekahkan atau dihadiahkan. Intinya itu ya. Sehingga selama tidak keluar dari ini boleh. Nah, selanjutnya sudah disedekahkan, bahkan dihadiahkan kepada pengurus kampung dan seterusnya. Nah, kita kan sebagai penerima berarti sudah memiliki hak terhadap hewan itu, terhadap hasil korban itu. Mau dimakan sendiri, mau dijual, mau diapain, bebas. Karena kita sudah menerima. Yang enggak boleh sahibul korban, jatahnya dia, jatah sahibul korban dijual oleh sahibul korban, itu enggak boleh. Jadi misalnya saya punya warung sate, warung gulai, warung tengkleng kan, biasanya konconnya banyak itu. Kemudian korban ini saya nyembelih 2 ekor kambing, sama takmir dikasih sepertiga, dah dapat sampil 1, dapat tulang ini, tak kulkas. Ya, karena kan enggak mungkin habis di hari itu, tak kulkas. Nah, besok ketika dagangan saya buka, nah, ini tak jual, itu bisa membatalkan kurbannya. Karena menjual hasil kurban disebut oleh Nabi SAW, la udhiyata lahu, kurbannya batal. Nah, karena yang jual adalah sahibul kurban sendiri. Tapi kalau menjual, kemudian nanti disedekahkan hasilnya untuk orang lain, seperti panitia jual kulit atau nuker kulit dengan daging, sama saja ini namanya barter ya. Jual beli barter, kulit ditukar dengan daging, lalu dagingnya dibagikan, boleh. Dan ini pendapat Imam Ahmad, dan ada satu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah melakukan itu. Dan di buku fikih kurban itu ada penjelasan tentang distribusi kurban, di mana salah satu kasusnya adalah takmir atau panitia menjual kulit, kaki, kepala, ekor, kemudian nanti hasil penjualnya disedekahkan kepada yang lain. Walhamdulillah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah barang masjid yang sudah tak terpakai boleh kita memilikinya? Kami sarankan ini adalah barang amanah ya, sehingga tidak boleh langsung dimiliki, tapi sebaiknya dibeli dengan harga yang mungkin lebih murah atas seizin dari takmir, dan takmir berusaha untuk memperhatikan mana yang paling maslahat untuk masjid dalam rangka menjaga hak orang lain. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Angkat tangan di luar tema. Nah. Sudah bisa itu, Pak. Mohon maaf Pak Ustadz, mau tanya di luar
tema. Jadi saya menemui postingan judulnya belum tentu. Jadi kalau ini kita telan langsung bisa tersesat kita mengenai petunjuk. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka. Belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan ria. Nah, kalau ini kita telan-telan mentah-mentah, kita bisa tersesat. Kalau maksiatnya itu misalkan berselingkuh, berzina alias jadi pelakor, pengganggu suami orang. Sedangkan berzina, pelakor ini kan banyak melibatkan orang, yaitu melibatkan suaminya dan keluarganya, selingkuhannya, karena selingkuhannya juga punya istri dan punya anak. Apakah ini juga termasuk kesungguhan tobat dosa yang bisa terhapuskan? Apakah ahli maksiat itu kalau bertobat bisa terhapuskan atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat belum tentu. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka. Belum tentu yang ahli taat, yang ahli ibadah masuk surga. Kalimat ini betul. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan. Yang menentukan itu apa Pak? Hasil akhir dari kehidupannya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Penentunya adalah ujungnya. Nek pucuke apik dinilai apik kabeh, sehingga dosanya diampuni. Nek pucuke elek dinilai elek kabeh, ketaatannya bisa jadi iblis dulu ahli ibadah sebelum dia diusir dari kerumunan para malaikat. Begitu dia sudah diusir, dia nggak dapat manfaat apapun dari hasil ibadah yang telah dia kerjakan. Maka mungkin saja ada orang yang rajin berbuat taat, tapi ujung dari kehidupannya maksiat. Bahkan yang paling berbahaya adalah kekufuran. Padahal dulu dia ahli ibadah. Ada seorang yang hafidz Quran, muadzin di sebuah masjid. Sampai ketika dia mau adzan, dia naik menara. Ini kejadian di masa silam. Naik menara, kemudian dia melihat ada seorang wanita. Dia tertarik untuk menikah dengan wanita itu. Akhirnya dia kirim surat, gimana caranya agar aku bisa melamarmu? Ya silakan kamu datang menghadap bapak. Wanita itu wanita Nasrani. Akhirnya muadzin yang hafidz Quran ini datang menghadap bapaknya. Boleh dengan syarat pindah agama. Pindah agama dia. Selesai akad nikah, benerin loteng. Jatuh mati. Sehingga dia belum berhubungan badan dengan wanita tadi, tapi sudah mati di posisi pindah agama. Padahal dulu muadzin itu berarti datangnya telat atau paling awal. Ya, tentu saja namanya muadzin bukan datang mepet komat. Muadzin datang sebelum sholat dimulai. Maka yang paling menentukan di sini adalah ujung dari kehidupan seseorang. Nah yang bahaya ketika orang itu keterusan melakukan maksiat, menikmati maksiat, ini bisa jadi peluang untuk bisa tobat tipis. Karena dia sudah terbiasa dengan maksiat tadi. Tapi kalau ada orang yang masih punya rasa takut ketika berbuat maksiat, dia sedih ketika berbuat maksiat, peluang tobatnya lebih besar. Dan orang kalau sudah bertobat, kata Nabi SAW, at-taibu minan dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa, maka dia seperti enggak punya dosa itu. Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan bagi para hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan kepada para hambaku yang telah tenggelam maksiat dan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Yang penting hamba ini mau serius bertobat. Wallahu a'lam. Terus itu Pak Ustadz, mohon izin, dengan pelakor tadi gimana Pak Ustadz itu tadi? Ya dua-duanya punya kewajiban yang sama dan boleh diberi hukuman sosial. Hukuman sosial misalnya apa Pak?
Ya, misalnya dia dijauhi oleh masyarakat, dia dihindari oleh masyarakat, itu sebagai hukuman sosial. Nah. Terus dengan keluarganya pelakor Pak Ustadz, gimana Bisa. itu? Ya, kalau sampai detail mengadili, ini mungkin wewenang hakim ya. Jadi mungkin keluarga pelakor juga perlu untuk diberitahu agar nanti hukuman sosialnya menyeluruh, mulai dari keluarganya sampai yang lain. Kalau mau pakai hukum syariah, ya dirajam. Tapi kan di negara kita tidak ada hukuman itu ya. Sehingga paling tidak ya diberi hukuman sosial. Ya. Jadi begini Pak Ustadz, untuk apa namanya dari keluarga pelakor yang tersakiti itu gimana itu Pak Ustadz itu? Keluarga pelakor kenapa? Misalkan si A punya suami, terus berzina dengan si B. Si B ini kan punya anak, punya istri. Terus bagaimana? Karena sudah tahu bahwa suaminya melakukan perzinahan dengan apa namanya si A tadi. Terus gimana itu Pak Ustadz dengan keluarganya itu? Ya, itu nanti yang kami kalau tanyakan. keluarganya tahu ya dia juga bisa ikut untuk memboikot yang bersangkutan sampai dia taubat. Gitu. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.